selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian semua? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Ibu Darna. Ya, Ibu akan menyampaikan materi yaitu hari Senin tanggal 18 Januari 2021. Tema kita pada hari ini masih tetap tema 6 yaitu panas dan perpindahannya. Untuk tema 2 yaitu perpindahan kalor di sekitar kita. Pembelajarannya 5 dan 6 itu untuk cakupan materi IPA, Bahasa Indonesia, SDDIP, dan PKN. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Mari anak-anak sekalian, Ibu bawa kalian dalam berdoa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Kau sudah menyertai kami semua ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami akan memulai pembelajaran PJJ pada pagi hari ini. Kiranya Engkau mau menyertai kami semua, khususnya buat anak-anak didik kami Tuhan. Berikan anak saya Tuhan kepandaian supaya mereka dapat mengerti akan materi pelajaran yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah siswa mampu memahami perpindahan panas secara radiasi. Lalu siswa mampu membuat penulisan informasi penting dalam suatu bacaan. Kemudian siswa mampu memahami pola lantai pada gerak tari tunggal, berpasangan, dan tari kelompok. Nah, yang terakhir, siswa mampu memahami arti sikap tanggung jawab. Berikut contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, kalau kalian punya buku tema 6, tolong kalian buka halaman 58. Kita mulai dari pelajaran IPA. Nah, pada pagi hari ini IPA yang kita pelajari adalah perpindahan panas secara radiasi. Sebelumnya kalian kan sudah belajar ya dengan guru sebelumnya bahwa perpindahan panas itu ada 3 macam, yaitu konveksi, aliran, konduksi hantaran, yang ketiga adalah radiasi atau pancaran. Ya, apa itu konduksi? Kalian sudah belajar. Apa itu radiasi? Ya, ini sekarang yang mau sampaikan. Nah, radiasi, nama lain radiasi itu adalah pancaran. Merupakan perpindahan panas. Panas itu kalor ya, tanpa zat perantara. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar perpindahan panas secara konduksi. Konduksi atau hantaran, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantara tersebut. Sudah belajar kan? Nah, kemudian apa itu radiasi? Apa itu konveksi atau aliran? Yaitu perpindahan panas melalui zat perantara yang disertai perpindahan zat perantara tersebut. Nah, sekarang Bu Darna akan menjelaskan perpindahan panas secara radiasi atau pancaran. Ya. Radiasi atau pancaran itu perpindahan panas atau kalor tanpa zat perantara. Contohnya, pancaran panas matahari sampai ke bumi. Coba kalian lihat di buku kalian halaman 58. Nah, kalian kalau pada siang hari ya saat siang ya, kita bicara di sini kalau matahari kalau langit itu cerah ya, kalian bisa melihat bahwa pancaran matahari itu sampai ke bumi. Ya. Jadi
panas matahari sampai ke bumi itu tanpa melalui zat perantara. Ya, beda dengan konduksi atau konveksi, itu harus melalui zat perantara. Ya, yang kedua, panas dari tungku perapian. Tungku perapian. Kalau nggak tahu tungku perapian itu contohnya api unggun. Coba kamu duduk dekat api unggun atau dekat tungku perapian. Tungku perapian itu seperti ini ya, apa namanya tuh? Kalau di kampung tuh orang memasak itu pakai kayu bakar. Nah, kalau kalian berada di dekat tungku perapian atau api unggun, kan badanmu terasa hangat kan? Nah, itu adalah contoh radiasi atau pancaran. Perpindahan panas secara radiasi atau pancaran. Kalau panas matahari sampai ke bumi. Nah, kalau matahari itu cerah, nah kalian kan bisa merasakan tubuh kamu panas ya, gerah kan? Nah, gerah kan, akhirnya kalian mengipas-ngipas tubuh kamu. Nah, itu adalah contoh-contoh perpindahan panas secara radiasi atau pancaran. Yang ketiga, kalau kamu berada di dekat kompor yang menyala, ya, itu kan panas dari kompor yang menyala itu terasa kan ke badanmu, sehingga badan kamu terasa hangat. Nah, itu juga merupakan contoh perpindahan panas atau kalor secara radiasi atau pancaran. Dan banyak contoh lainnya yang termasuk perpindahan panas secara radiasi. Kemudian yang kedua, energi kalor atau panas yang dipancarkan oleh matahari, ya berarti pancaran matahari, panas matahari sampai ke bumi tadi ya, itu berbentuk gelombang elektromagnetik. Lihat di halaman 59. Lihat di halaman 59 ya. Ya. Energi kalor yang dipancarkan oleh matahari berbentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini dapat merambat melalui ruang hampa di luar angkasa. Kemudian gelombang elektromagnetik tersebut akan memasuki atmosfer bumi. Jadi bumi kita ini ya, ada yang melindungi. Ya, jadi ada bagian-bagian yang melindungi bumi ini dari panasnya matahari. Salah satunya adalah lapisan atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Ya, kamu bayangkan kalau bumi itu tidak dilapisi, contohnya tidak dilapisi oleh lapisan yang namanya atmosfer. Kita akan, ya mungkin kita makhluk hidup yang tinggal di bumi ini akan gosong. Di bumi ini tidak akan ada kehidupan. Jadi bumi ini ya itu ada yang melapisi, ada bagian bumi yang melapisi bagian bumi ini dari panasnya matahari, sehingga kita yang tinggal di bumi ini tidak merasakan panas yang dipancarkan oleh matahari ya. Kemudian yang ketiga, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat. Tadi kan dikatakan radiasi atau pancaran merupakan perpindahan panas tanpa zat perantara, ya kan? Jadi matahari memancarkan panasnya ke bumi itu berbentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet. Itulah yang disebut dengan elektromagnetik. Nah, nanti kalian akan belajar di kelas yang lebih tinggi lagi memperdalam apa itu gelombang elektromagnetik. Kemudian yang nomor 4, jumlah radiasi, jumlah pancaran, baik yang diserap maupun yang dipantulkan tergantung warna benda. Coba kalian lihat di buku tema 6 halaman 59. Kamu lihat di situ ya. Jumlah radiasi baik yang diserap maupun dipantulkan tergantung warna benda. Benda berwarna gelap
merupakan penyerap radiasi yang paling baik. Benda gelap menyerap banyak radiasi lebih banyak radiasi daripada memantulkannya. Sebaliknya, benda terang memantulkan lebih banyak daripada menyerapnya. Nah, makanya pada siang hari itu sebaiknya kamu mengenakan pakaian ya pada siang hari itu ya. Pada siang hari sebaiknya kalian mengenakan pakaian yang berwarna terang. Berwarna terang itu seperti putih supaya panas ke tubuhmu itu terpantul. Ya. Terpantul ya. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi penyerapan sinar matahari sehingga badan tidak terlalu gerah. Itu kalau pada siang hari. Jadi pada siang hari sebaiknya kalian memakai pakaian berwarna terang supaya mengurangi penyerapan sinar matahari sehingga badanmu tidak terlalu panas, ya, tidak terlalu gerah. Nah, sebaliknya pada malam hari orang mengenakan pakaian gelap supaya tubuh kamu itu menyerap panas sehingga tubuh kita pada malam hari itu tidak merasa dingin. Ya, Ibu ulangi, jadi warna gelap itu dikenakan pada malam hari supaya tubuh kita menyerap panas sehingga kita tidak kedinginan. Nah, pada waktu siang hari sebaiknya kamu memakai pakaian berwarna terang supaya tubuh kamu tidak terlalu panas, supaya panas itu tidak diserap oleh tubuh kamu, tapi panas itu kalau warna terang itu panas itu dipantulkan, tidak diserap kalau kita mengenakan pakaian terang pada waktu siang hari, ya, ngerti ya? Kemudian untuk PKN, ya, sikap tanggung jawab. Ya, kalian buka buku kalian, itu ada di halaman 63. Kalian sudah belajar apa itu tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu adalah kemauan untuk melakukan tugas dengan sungguh-sungguh dan berani menanggung risiko. Coba kalian lihat halaman 63. Nih ya. Bulan depan sekolah Rani akan mengadakan acara perpisahan. Rani ditunjuk untuk membawakan tari pendek pada acara tersebut. Rani menerima tugas tersebut. Ada waktu sebulan untuk berlatih. Rani memanfaatkan waktu tersebut dengan berlatih sungguh-sungguh. Dia ingin menampilkan tarian tersebut dengan baik. Dia tidak ingin mengecewakan sekolah yang telah memberi kepercayaan kepadanya. Nah, seperti kemarin, Ibu kasih tugas kan sama kalian, tugas SBK, SBDP, menyanyikan lagu Soleram. Nah, supaya kalian bisa menyanyikan lagu Soleram yang Ibu tugaskan itu, ya. Nah, kalian kan harus latihan kan? Latihan menyanyikan lagu Soleram itu dengan diajari sama orang tua kamu atau kakak kamu ya. Sehingga pas nanti Ibu suruh kalian mengirim tugas itu ke Ibu untuk Ibu nilai, kalian sudah bisa menyanyikan lagu Soleram itu dengan baik. Nah, kalau misalnya kalian tidak latihan menyanyikan lagu Soleram itu, ya kan, akhirnya apa akibatnya? Nilai kalian jelek, ya kan? Jadi sikap tanggung jawab itu adalah kemampuan untuk melakukan tugas dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kalian waktu Ibu suruh kalian menyanyikan lagu Soleram untuk tugas SBDP, kalian kan berlatih. Latihan dulu menyanyikan lagu Soleram tersebut. Kemauan untuk melakukan tugas dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, kalau kalian sudah berlatih menyanyikan lagu Soleram tadi, kalian kan pasti mendapat nilai yang memuaskan.
berani menanggung resikonya. Kalau kalian berlatih menyanyikan lagu Soleram itu dengan baik, ya kalian akan memperoleh nilai yang bagus. Tapi kalau kalian tidak latihan menyanyikan lagu Soleram, ya nggak latihan, nah saat pengiriman itu ya kamu harus berani menanggung resikonya. Karena kalian tidak berlatih menyanyikan lagu Soleram, apa resikonya? Nilai kalian jelek, ya kan? Nah itu adalah contoh sikap tanggung jawab. Contoh tanggung jawab di rumah, di lingkungan rumah. Misalnya kalian sudah belajar ya, ayah bertanggung jawab membiayai dan menghidupi keluarga. Jadi biaya dan menghidupi keluarga itu adalah tanggung jawab dari ayah. Walaupun zaman sekarang itu ibu juga, mungkin ada di antara kalian yang mamanya bekerja ya. Kemudian ibu, ya tanggung jawab ibu yang utama itu adalah mengurus rumah tangga. Misalnya menyiapkan sarapan buat kalian dan papa kalian, ya. Kemudian anak. Nah, kalian sebagai anak dalam keluarga bertanggung jawab. Apa tanggung jawab kalian yang utama? Belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu adalah contoh tanggung jawab di lingkungan keluarga. Nah, kalian buka tema 6 halaman 63. Ya. Di rumah dan sekolah kamu memiliki hak dan kewajiban. Bagaimana perwujudan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut? Nah, di rumah misalnya kewajibanmu menyiram tanaman setiap sore misalnya. Contoh yang lainnya apa? Kewajibanmu di rumah. Apa kewajibanmu di rumah? Ya, kalian bisa isi ini ya. Kemudian wujud sikap tanggung jawabnya. Nah, karena kalian kewajibannya menyiram tanaman setiap sore, kewajibanmu adalah, tanggung jawabmu adalah memastikan tanaman disiram tiap sore. Itu tanggung jawabmu. Kalian dikasih tanggung jawab sama mama menyiram tanaman setiap sore. Kalian sendiri. Lalu apa sikap tanggung jawabmu? Memastikan tanaman yang kalian siram itu tidak layu, tapi tanaman yang sudah kalian siram setiap sore itu, tanaman itu tumbuh subur. Itulah wujud sikap tanggung jawab kamu. Kemudian untuk hak kamu, hak itu kan yang kalian terima kan? Kalau tadi kewajiban itu yang kalian laksanakan di rumah, contohnya menyiram tanaman setiap sore. Contoh hak itu yang kita terima. Makan 3 kali sehari. Jadi makan itu adalah hak kamu yang kalian peroleh dari orang tua. Lalu apa wujud sikap tanggung jawab? Makan secukupnya. Makan dengan tertib. Nah, kemudian yang kedua, kalian cari hak kalian itu apa? Ya, yang sikap tanggung jawabnya tidur tepat pada waktunya. Yang kedua, tidak mengganggu anggota keluarga yang lain. Kira-kira haknya apa itu? Haknya apa itu? Kalau sikap tanggung jawabnya tidur tepat pada waktunya, tidak mengganggu anggota keluarga yang lain, kira-kira haknya apa? Tidur, ya. Jadi hak kamu yang berikutnya adalah tidur. Kalau sikap tanggung jawabnya tidur pada waktunya dan tidak mengganggu anggota keluarga yang lain, itu hak dan kewajibanmu. Contohnya di rumah. Nah, kalau di sekolah kewajibanmu contohnya melaksanakan jadwal piket. Bisa juga menjaga kerukunan, itu adalah kewajibanmu, salah satu kewajibanmu di sekolah. Kemudian apa wujud sikap tanggung jawab? Kalau kewajibannya melaksanakan jadwal piket, berarti sikap tanggung jawabnya adalah melakukan piket sesuai pembagian tugas. Nah, sekarang kalau kewajibannya menjaga kerukunan, wujud sikap tanggung jawabnya apa?
Apa ayo? Tidak berkelahi dengan teman, main bersama teman, itu sikap tanggung jawab. Kemudian hak yang lain di sekolah, menerima pelajaran. Saat kamu menerima pelajaran, sikap tanggung jawabmu apa? Tidak membuat gaduh, tidak ribut saat menerima pelajaran. Kemudian nanti kalian cari lagi hak kalian di sekolah dan wujud sikap tanggung jawabnya, ya. Nah, untuk pelajaran untuk pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran SBK dengan bahasa Indonesia, ya. Karena Ibu lihat di sini pembelajaran 5 dan 6 untuk bahasa Indonesia itu adalah menyampaikan informasi dari bacaan dan kata kunci. Itu peta pikiran, ya. Ini kan sudah kalian terima kan di guru sebelumnya, ya. Nah, kalian Ibu kasih PS dari buku tema 6. Demikian juga untuk pelajaran SBK. SBK ini kan masih tentang pola lantai. Kalian sudah belajar di pembelajaran sebelumnya tentang pola lantai pada gerak, tari tunggal, berpasangan, dan tari berkelompok. Nah, nanti Ibu akan memberi kamu PS dari buku tema 6, ya. Ibu minta tolong kalau dikasih PS atau tugas apapun, khususnya untuk soal-soal yang diberikan guru dari buku tema, tolong kalian kerjakan sesuai dengan halaman dan nomor yang sudah ditentukan oleh guru, ya. Karena Ibu periksa PS sebelumnya ada beberapa anak kelas 5C, khususnya 5C, ya. Kebetulan Ibu wali kelas 5C. Ada anak yang mengerjakan PS, ya, itu tidak sesuai dengan nomornya. Dikasih guru PS-nya 5, tapi yang dia kerjakan hanya 2 nomor. Disuruh ibu guru mengerjakan soal nomor ini masuk ke pelajaran, misalnya ke pelajaran IPA, dia masukkan ke pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu kan salah. Jadi minta tolong saat mengerjakan PS dari buku tema, kalian kerjakan sesuai dengan halaman dan nomor yang sudah ditentukan di PDF. Ya, Ibu minta tolong ya, semua anak kelas 5, ya. Nah, demikian pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Ibu harapkan kalian mengerti akan materi pada pagi hari ini. Ibu ucapkan selamat siang, selamat pagi menjelang siang, ya. Ingat, jaga kesehatan kalian, ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.